Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 791. Hukum Kaisar Bela Diri. Hehe, anak-anak akhir-akhir ini semakin kurang ajar. Nak, aku tidak peduli dari mana asalmu. Begitu Anda datang ke tempat seperti ini, tidak peduli siapa Anda, jika Anda kehilangan nyawa, tidak ada yang akan tahu siapa yang melakukannya. Di atas dinding tebing, kakak laki-laki Yang Zhan memandang ke arah Lindong, yang telah melayang ke udara, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan mencibir. Berat, jika kamu pintar, kamu harus cepat dan enyahlah. Jika Anda membuat saya marah, tuan kedua dari keluarga Yang, Anda akan memohon kematian Anda. Tambah Yang Wei dengan senyum jahat. Ketidakpedulian memenuhi mata Lindong saat dia melihat ke arah dua pria yang mencibir. Mengabaikan kata-kata mereka, kuali merah di telapak tangannya tiba-tiba mulai mengeluarkan kilau merah yang intens. Dalam contoh berikutnya, kuali itu tumbuh secara dramatis dalam ukuran, berubah menjadi kuali raksasa yang besarnya puluhan kaki. Kuali ini secara alami adalah kuali pembakaran langit yang diperoleh Lindong dari orang tua Ventian. Itu adalah harta Yuan murni asli dan Lindong secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya yang luar biasa saat itu. Bahkan bentuk kehidupan kabut hitam telah dihancurkan olehnya. Tentu saja, Lindong saat ini tidak mampu mengeluarkan kekuatan mengerikan dari kuali yang ditunjukkan oleh orang tua Ventian. Oleh karena itu, ukuran kuali itu jauh dari mampu mencapai ukuran yang dimilikinya saat itu. Meskipun demikian, ketika kuali merah membesar dalam ukuran, fluktuasi panas yang menakjubkan masih meletus tak henti-hentinya dari dalam. Dalam sekejap, suhu di daerah itu meningkat secara substansial. Desir. Dengan lambaian lengan bajunya, Yuan Power yang tak terbatas segera mengalir ke Burning Sky Cauldron. Api sepertinya naik dari dalamnya saat kuali mengeluarkan fluktuasi yang semakin mengganggu. Ketika orang tua Ventian menyerahkan kuali langit pembakaran ke Lindong, dia telah menghapus semua mereknya di dalamnya. Oleh karena itu, Lindong mampu mengendalikannya dengan mudah. Meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat penguasaan orang tua Ventian, kemampuan yang dia tunjukkan tidak bisa dianggap tidak mahir. Ekspresi terkejut muncul di wajah yang bersaudara karena fluktuasi yang memancar keluar dari kuali langit yang terbakar. Segera setelah itu, keserakahan yang kental menyembur keluar dari mata mereka. Ini adalah harta Yuan murni. Saudara-saudara menjilat bibir mereka. Api di mata mereka sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya ketika mereka melihat Ling Qingzu. Mereka telah berada di daerah iblis unik selama bertahun-tahun dan mata mereka secara alami luar biasa. Oleh karena itu, dengan sekali melihat, mereka dapat mengetahui bahwa kuali langit yang terbakar di tangan Lindong jelas bukan harta biasa. Anak nakal yang beruntung. Dia benar-benar mendapatkan harta yang begitu berharga. Tidak heran dia berani bertindak begitu merajalela di depan kita. Hehe, bagaimanapun, karena Anda telah mengungkapkan harta Anda, tidak perlu bagi Anda untuk pergi sekarang. Kata Yang Zhan sambil tersenyum. Yang Wei mengeluarkan tawa aneh, saat Yuan Power yang sangat tak terbatas perlahan mulai membengkak dan menyapu keluar dari tubuhnya. Niat buruk memenuhi matanya saat dia menatap Lindong. Ingin mencuri harta karunku, mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jelas bahwa Lindong telah melihat peningkatan keserakahan yang tiba-tiba di mata mereka. Sambil tertawa, mata Lindong berubah menjadi lebih dingin dan dingin. Berat, mari kita lihat apakah mulutmu masih akan tetap tajam nanti. Cibir Yang Zhan. Saudara-saudara saling memandang, sebelum berubah menjadi bayangan hitam saat mereka melesat maju secara bersamaan. Dua tinju bergemuruh di udara, menyebabkannya meledak saat dua angin kencang menyelimuti Lindong. Saudara-saudara yang tidak berniat menyuarakan Lindong. Selain itu, mereka tidak meremehkannya hanya karena dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Keduanya telah bergabung dan menyerang bersama-sama. Setelah bergaul di daerah iblis unik selama bertahun-tahun, mereka telah melihat terlalu banyak kasus orang yang meremehkan lawan mereka yang mengakibatkan mereka menjadi buta.
Lawan seperti itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi, oleh karena itu, setelah Lindong melihat adegan ini, perasaan keseriusan tambahan muncul di matanya. Meskipun duo ini menjijikkan, sikap mereka terhadap pertempuran memaksanya untuk menjadi lebih waspada. Bang! Sayap naga hijau di punggung Lindong memanjang. Dengan sentakan tiba-tiba, sosoknya dengan cepat mundur, sementara tangannya mulai membentuk segel. Sebuah kolom api merah menyembur keluar dari Burning Sky Cauldron, dan menabrak kepala melawan angin kencang yang diciptakan oleh saudara-saudara. Serangan yang sangat kuat. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar mampu memblokir serangan mereka dengan mudah dengan menggunakan kuali langit terbakar dan kekuatan panggung 8 Yuan Nirvana miliknya, perasaan takjub melintas di mata mereka. Namun, apa yang terjadi setelah kilatan keheranan itu adalah perasaan keserakahan yang bahkan lebih kental. Ayo pergi! Dengan teriakan, kedua bersaudara itu langsung melesat ke depan. Dalam sekejap, mereka muncul di kiri dan kanan Lindong. Kilatan ganas memenuhi mata mereka saat mereka mengepalkan tinju. Telapak tangan pemecah jiwa. Kekuatan Yuan yang dingin dan tak terbatas dengan gila-gilaan berkumpul di telapak tangan mereka, membawa kekuatan yang sangat ganas dan mengerikan, karena mereka langsung menyelimuti setiap titik vital di tubuh Lindong. Lampu hijau meletus dari dalam tubuh Lindong saat sisik naga hijau muncul dengan cepat. Lengan dan kaki Lindong bergoyang dan melebar. Detik berikutnya, dengan genggaman tinju naganya, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya meraung dan meledak tanpa menahan diri. Bang! Tanpa ada indikasi untuk mundur, kepalan tangan naga hijau yang kejam dan dingin itu menghantam kepala dengan kekuatan telapak tangan yang cepat dan ganas dari kedua bersaudara itu. Pada saat tumbukan, angin kencang menyapu keluar saat Lindong secara eksplosif mundur selusin langkah. Lampu hijau di tubuhnya berkedip, benar-benar menghalangi kekuatan yang menyerang tubuhnya. Menyenangkan. Setelah paksa menerima telapak tangan saudara, Lindong tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya ke arah langit, sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah maju ke tahap 8 Yuan Nirvana, kekuatan tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat. Dengan tubuh fisiknya yang tangguh yang ditempa oleh skill Green Heaven Materialized Dragon, dia sekarang mampu bertarung secara seimbang dengan lawan di setengah langkah ke tahap Profound Life. Bocah ini memiliki tubuh fisik yang tangguh. Setelah pertukaran ini, ada sedikit perubahan emosi di mata saudara-saudara. Jelas bahwa mereka telah menyadari tubuh fisik Lindong yang tangguh. Jangan buang waktu, habisi dia dengan cepat. Tatapan Yang San dan Yang Wei bertemu. Segera setelah itu, kilatan dingin menyembur di mata mereka. Saat mengambil tindakan di area yang lebih dalam dari Unique Devil Region, seseorang harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Jika tidak, pertempuran akan menarik perhatian iblis yang kuat. Ketika makhluk-makhluk ini muncul, itu akan menjadi agak merepotkan. Bang! Kekuatan Yuan abu-abu gelap tanpa batas secara bersamaan membengkak dan meletus dari tubuh keduanya. Secara tidak jelas, itu berubah menjadi bayangan abu-abu gelap raksasa di belakang mereka. Setelah kemunculannya, fluktuasi yang menakjubkan terpancar samar-samar. Hehe, bocah. Setelah memasuki perbendaharaan kuno saat itu, kami bersaudara berhasil mendapatkan beberapa seni bela diri kuno. Anda benar-benar beruntung bisa mengalaminya. Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan sia-sia. Saat bayangan abu-abu di belakang mereka mulai mengembun dan mengeras, fluktuasi energi yang sangat tak terbatas mulai memancar samar darinya. Ini. Merasakan fluktuasi ini, pupil Lindong sedikit berkontraksi. Pada saat ini, dia bisa merasakan sensasi samar dari rasa sakit yang menusuk yang berasal dari tubuhnya yang tertutup sisik naga. Jelas, seni bela diri yang dikeluarkan saudara-saudara yang benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini benar-benar memiliki seni bela diri yang hebat. Aku ingin tahu dari mana mereka mendapatkannya. Mata Lindong berbinar saat pikiran ini terus beredar di benaknya. Warna abu-abu yang megah akhirnya memadat di belakang yang bersaudara. Pada saat berikutnya, teriakan rendah tiba-tiba terdengar dari mulut mereka, hukum kaisar bela diri, tinju penghancur. Saat teriakan itu terdengar, tinju kuno tiba-tiba bergemuruh dari bayangan abu-abu yang megah.
Tinju yang muncul ditutupi oleh pola yang tampak kuno. Saat tinju itu bergemuruh ke depan, fluktuasi aneh dan aneh mulai samar-samar memancar darinya. Kekuatan yang dihasilkan oleh tinju langsung merobek ruang, mengunci semua kemungkinan rute pelarian Lindong. Kekuatan dan momentumnya sangat menakutkan dan mengerikan. Ekspresi Lindong muram saat dia melihat tinju kuno yang telah menembus ruang angkasa dan menuju ke arahnya. Segera setelah itu, lampu hijau agung tiba-tiba berteriak dari tubuhnya, berubah menjadi naga hijau raksasa. Dengan lemparan ekor naga hijaunya, ia dengan kejam menghantam tinju kuno itu. Bang! Wild Yuan Power menyapu kemana-mana dengan cara mengamuk saat Lindong langsung mundur secara eksplosif. Tubuhnya dengan keras menabrak tebing gunung, saat celah raksasa mulai menyebar dari titik tumbukan. Terlihat sangat menyedihkan saat dia menstabilkan tubuhnya, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan mata terbakar api, dia menatap yang bersaudara dan menyeringai, "Bagus, aku akan membantu kalian berdua menjaga hukum Kaisar bela diri ini." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Lindong mengganti segel tangannya, menyebabkan kuali langit terbakar yang mengambang di udara tiba-tiba mulai berputar. Segera setelah itu, sebuah arai cahaya menyala langsung dimuntahkan, menyelimuti saudara-saudara yang di dalam. Pada saat yang sama, fluktuasi yang mengerikan mulai menyebar dari susunan cahaya. Merasakan fluktuasi ini, ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka. Teknik larik ini adalah arai langit terbakar dari kuali langit terbakar. Chapter 792. Kekuatan arai langit yang terbakar. Cici. Cahaya menyala turun dari udara, langsung menyelimuti dan menyelimuti saudara-saudara yang di dalamnya. Panas dari nyala api yang naik cukup untuk benar-benar melelehkan batu-batu raksasa di tebing gunung. The Burning Sky Array adalah salah satu gerakan khas dari Burning Sky Cauldron. Jika Lindong lebih kuat, dia akan mampu menyedot mereka berdua ke dalam kuali langit terbakar, dan kemudian menjebak mereka di dalam arai langit terbakar seperti yang dia lakukan sekarang. Pada saat itu, dia akan melepaskan kekuatan penuh dari arai, dan bahkan ahli tahap Profound Life akan menjadi abu. Tentu saja, Lindong saat ini tidak memiliki kekuatan untuk mencapai prestasi seperti itu. Selain itu, dia baru saja mendapatkan Burning Sky Cauldron, dan dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuannya. Meski begitu, versi yang lebih lemah dari Burning Sky Array, yang dia panggil lebih dari apa yang telah ditawar oleh saudara-saudara yang. Saat barisan cahaya yang menyala menyelimuti saudara-saudara, aliran api merah melesat seperti ular piton yang menyala-nyala, dan membentuk penjara yang berapi-api. Fluktuasi muncul di wajah yang bersaudara saat mereka menatap deretan cahaya yang menyala. Fluktuasi panas terik yang memenuhi udara menyebabkan mereka merasakan ketakutan dan gentar di dalam hati mereka. Serang bersama dan hancurkan susunan ini. Namun, saudara-saudara yang adalah veteran. Mereka saling memandang, dan dengan keras menganggukkan kepala mereka, sebelum Yuan Power yang tak terbatas mulai berteriak dari mereka. Dua serangan telapak tangan yang sangat cepat dan ganas tanpa ampun menghantam tempat yang sama pada susunan cahaya yang menyala-nyala. Bang! Suara yang dalam terdengar dari titik tumbukan. Namun, serangan mereka tidak mencapai hasil yang diinginkan. Di bawah serangan gabungan mereka, barisan api masih sama amannya dengan benteng. Arai yang sangat kuat, setelah melihat serangan mereka gagal, ekspresi mereka berubah sekali lagi, saat rasa takut yang berdebar-debar akhirnya muncul di mata mereka dan rasa tidak nyaman muncul di hati mereka. Lindong melayang di udara saat dia melihat ke bawah pada duo yang terperangkap dalam barisan. Tiba-tiba, kilatan dingin yang menyeramkan keluar dari matanya. Selanjutnya, saatnya bagi kalian berdua untuk mencicipi kekuatan susunan langit pembakaran. Saat kata-kata itu memudar, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Seketika, langit yang penuh dengan api melonjak di dalam Burning Sky Array. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang menyengat dan mengamuk meletus dan dengan panik menelan mereka. Fluktuasi yang membara terpancar di dalam Burning Sky Array. Pada saat ini, wajah saudara-saudara yang tiba-tiba memerah, saat jantung berdebar ketakutan di mata mereka meningkat. Ini karena, mereka telah menemukan bahwa fluktuasi yang menyala-nyala secara tak terduga menyerang dan merusak tubuh mereka.
seolah-olah ingin menyalakan dan membakar kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Arai yang aneh. Kengerian melintas di mata mereka. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat susunan yang begitu tangguh. Fluktuasi ini sebenarnya mampu mempengaruhi Yuan power di tubuh mereka. Butir-butir keringat mulai terbentuk dan mengalir dari dahi mereka, sementara mereka melakukan yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan Yuan mereka dalam upaya untuk menahan korosi dari fluktuasi mengamuk dan berkobar. Pada saat ini, jika sesuatu terjadi di dalam tubuh mereka, mereka pasti akan mati. Bang! Sementara mereka mencoba menahan korosi dari fluktuasi, api yang menutupi langit mengembun dalam sekejap, berubah menjadi 2 tornado yang menyala. Berputar dengan marah di udara, gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat merusak terpancar dari mereka. Pergi. Saat ia melihat bentuk tornado menyala, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, saat tornado yang menyala menyapu ke arah saudara-saudara yang seperti 2 ular piton raksasa yang mendesis. Fluktuasi yang sangat berapi-api menjadi lebih liar dan mengamuk. Setelah melihat ini, keduanya buru-buru mundur. Kekuatan Yuan tanpa batas melesat keluar dari mereka, saat segel tangan mereka mulai berubah. Sekali lagi, bayangan abu-abu gelap muncul di belakang mereka. Mendengus. Namun, saat bayangan itu terbentuk, Lindong mendengus dingin. Dengan mengepalkan tinjunya, fluktuasi mengamuk dan berapi-api menyebar keluar. Sebelum bayangan itu bisa terbentuk, itu meledak dengan keras. Bahkan jika keduanya ingin melepaskan seni bela diri mereka, jelas bahwa mereka akan menghadapi gangguan besar saat berada di dalam Burning Sky Array. Bang! Mencegah saudara-saudara dari memamerkan seni bela diri mereka hanya membutuhkan waktu sekejap. Pada saat yang sama, tornado yang berkobar tiba. Di bawah tatapan ketakutan saudara-saudara, tornado dengan marah menghantam tubuh mereka. Suara teredam yang dalam bergema, saat 2 sosok melesat dengan menyedihkan, sebelum menabrak permukaan susunan cahaya yang menyala. Karena suhu yang sangat panas, kedua pria itu terpanggang sekali lagi, sampai wajah mereka menjadi merah padam. Pada saat ini, bahkan napas mereka berubah menjadi kasar dan kasar. Karena kalian telah memasuki barisanku, lepaskan pikiran untuk melarikan diri, kata Lindong dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah 2 orang yang dalam keadaan sedih. Dia sangat terkejut dengan kekuatan dari Burning Sky Array ini. Kuali langit yang membakar ini tidak diragukan lagi adalah harta karun Yuan murni. Jika Lindong terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan 2 bersaudara, itu pasti akan menjadi pertarungan yang pahit, pertarungan yang tidak akan semudah situasi saat ini. Lebih jauh lagi, fluktuasi yang sangat panas di dalam Burning Sky Array akan merusak Yuan power pada orang-orang yang terperangkap di dalamnya tanpa henti. Dengan kata lain, semakin lama seseorang berada dalam barisan, semakin banyak Yuan power yang akan digunakan. Jika ini terus berlanjut, akan tiba saatnya ketika kekuatan Yuan seseorang akan benar-benar habis, yang akan mengakibatkan seseorang benar-benar tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Di dalam arai langit yang terbakar, wajah saudara-saudara yang telah berubah menjadi sangat jelek, karena mereka akhirnya memahami situasi yang mereka hadapi. Karena gangguan dari susunan ini, secara tak terduga bahkan sulit untuk menampilkan seni bela diri mereka. Ini setara dengan Lindong menghapus 50 hingga 60% dari metode mereka yang mereka miliki. Oke bocah, kita bersaudara akan mengaku kalah sekarang. Kami tidak akan ikut campur lagi. Bagaimana kalau kita menyebutnya berhenti, kata Yang San dengan suara yang dalam sambil menatap Lindong dengan murung. Dengan senyum sedalam kulit di wajahnya, Lindong menatap Yang San, sementara ejekan memenuhi matanya saat dia menjawab, apakah aku terlihat seperti anak nakal yang tidak berpengalaman yang baru saja keluar ke dunia untuk kalian berdua? Berat, jangan terlalu sombong. Kami hanya tertangkap tidak siap. Namun, jika kami benar-benar berjuang, kamu pasti akan menderita juga, jawab Yang Wei dengan suara tegas. Masih tersenyum, Lindong menatap saudara-saudara. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, ada kemungkinan bagiku untuk melepaskan kalian berdua. Namun, syaratnya adalah Anda memberikan hukum kaisar bela diri kepada saya. Dalam mimpimu.
Mendengar kata-katanya, wajah Yang Wei berubah saat dia mulai mengutuk dan bersumpah, kami mempertaruhkan hidup kami untuk mencurinya dari perbendaharaan kuno. Jika kamu menginginkannya, kami akan menukarnya dengan kuali milikmu itu. Sepertinya kalian berdua masih tidak menyadari situasi yang kalian hadapi, desah Lindong, dengan menjentikkan jarinya, api di dalam arai langit yang terbakar tiba-tiba naik secara dramatis. Kamu merasakan peningkatan panas yang hebat dan eksplosif, yang bersaudara bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuh mereka memudar dengan kecepatan yang lebih cepat. Segera, ekspresi mereka menjadi jauh lebih buruk. Baiklah, aku akan memberimu hukum kaisar bela diri. Mari kita pergi, teriak Yang San tiba-tiba setelah mengatupkan giginya. Kakak! Setelah mendengar kata-kata saudaranya, Yang Wei langsung terkejut. Tepat ketika dia akan berbicara, dia dihentikan oleh Yang San dengan lambaian tangannya. Dengan mata berkedip, dia berkata, hidup kita adalah yang paling penting. Kejutan melintas di mata Yang Wei, sebelum dia menganggukkan kepalanya. Lindong tersenyum saat dia melihat adegan ini. Kilatan dingin yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Yang San mengepalkan tangannya, sebelum batu giok hitam muncul di dalamnya. Dengan sentakan lengannya, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat lurus ke arah Lindong. Astaga! Giok hitam melesat keluar dari barisan dan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Melihat ini, Lindong samar-samar tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Bang! Ketika Yang San melihat Lindong bergerak, dia dengan dingin tertawa kecil di dalam hatinya. Dengan mengganti segel tangannya, batu giok hitam itu langsung meledak, saat warna emas yang sangat tipis keluar. Dengan kecepatan yang tak terlukiskan seperti kilat, itu langsung menuju tenggorokan Lindong sambil membawa fluktuasi yang cepat dan ganas. Roh Yuan, bukankah itu sedikit terlalu lemah? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan alis Lindong terangkat, namun, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Sebaliknya, senyum muncul dari sudut mulutnya. Dengan pikiran, sinar keemasan yang sama keluar dari tubuhnya, dan sangat berdampak pada cahaya keemasan yang lemah. Bang! Suara yang dalam terdengar, saat sinar emas yang masuk dipantulkan kembali. Cahaya keemasannya dengan cepat meredup, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi warna emas seukuran telapak tangan yang tampak identik dengan Yang San. Jelas, ini adalah roh Yuan yang telah dia sempurnakan. Namun, roh Yuan ini sangat tidak berwujud jika dibandingkan dengan Lindong. Kamu benar-benar telah memurnikan roh Yuan. Melihat serangan diam-diamnya gagal, ekspresi Yang San tiba-tiba berubah. Agak terkejut, dia menatap bayangan emas yang mengambang di depan Lindong. Roh Yuan yang pertama beberapa kali lebih jasmani daripada miliknya. Yang San mengatupkan giginya dan mengutuk, sebelum buru-buru memanggil kembali Yuan spiritnya kembali ke tubuhnya. Karena kamu sudah memanggilnya, mengapa memanggilnya kembali? Setelah melihat ini, Lindong tersenyum. Tangannya terulur ke depan, saat cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi lubang hitam, dan muncul di hadapan Yuan spirit Yang San. Devouring Power menyembur keluar, dan melahap roh Yuan dalam satu nafas. Menyembur. Ketika Yuan spiritnya dilahap oleh lubang hitam, wajah Yang San langsung berubah pucat pasi, sebelum menyemburkan seteguk darah. Auranya dengan cepat melemah, sementara wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan teror. Melahap simbol leluhur. Sebuah ketakutan dan suara yang dipenuhi dengan keputusasaan terdengar dari mulut Yang San. Dengan matanya yang tajam, dia mampu mengidentifikasi sumber cahaya hitam yang keluar dari Lindong. Kamu memiliki mata yang bagus. Dengan senyum tipis, Lindong menarik simbol leluhur melahapnya. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat duo di dalam Burning Sky Array, sebelum dia berkata sambil tersenyum, aku seharusnya tidak menyeret ini lagi. Tolong temani satu sama lain ke neraka. Saat kata-katanya memudar, senyum di wajah Lindong tiba-tiba berubah sedingin es. Dengan perubahan segel tangannya yang tiba-tiba, arai langit yang terbakar dengan panik mulai berputar. Detik berikutnya, api mengamuk dan mengerikan yang tampaknya telah berubah menjadi lava meletus di dalam Burning Sky Array, dan melahap saudara-saudara yang.
Saat lahar seperti api tersapu, jeritan menyedihkan dari saudara-saudara yang tiba-tiba bergema di daerah itu. Chapter 793. Kaisar Bela Diri. Luar biasa mengamuk dan api kekerasan membentang di langit. Panas langsung melelehkan dinding lembah, menciptakan lubang besar. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melihat nyala api yang naik. Tangisan menyedihkan di dalam api berlanjut untuk sementara waktu, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Dua aura di dalamnya juga benar-benar menghilang setelah tangisan menyedihkan itu menghilang. Api terus menyala selama beberapa waktu, sebelum secara bertahap mulai melemah. Ketika api padam, dua sosok di dalamnya sudah berubah menjadi abu. Dua ahli di setengah langkah ke tahap Profound Light sebenarnya langsung dibakar menjadi abu oleh Burning Sky Array. Ini memang layak menjadi harta Yuan murni, Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya ketika dia melihat adegan ini. Kuali langit pembakaran ini benar-benar sangat kuat. Dari sudut pandang tertentu, bisa dikatakan bahkan lebih kuat dari Heavenly Phoenix Zither di tangan Ying Huan. Namun, itu menghabiskan terlalu banyak energi, Lindong mengepalkan tangannya. The Burning Sky Array tidak dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sudah sangat habis. Harta Yuan murni ini mungkin kuat, tapi itu bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Tidak heran Ying Huan akan merasa sangat lelah setelah menggunakan Heavenly Phoenix Zither. Arai cahaya yang menyala secara bertahap menghilang pada saat ini. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya yang menyala, dan memasuki Burning Sky Cauldron. Setelah menghilangnya cahaya yang menyala, dua tas Qian Kun hitam muncul. Lindong dengan jelas memperhatikan aktivitas di dalam Burning Sky Array saat dia mengaktifkannya lebih awal. Ini karena dia sangat tertarik dengan hukum Kaisar Bela Diri yang dimiliki duo itu. Oleh karena itu, dia telah menempatkan sedikit fokusnya untuk melindungi tas Qian Kun mereka. Jika tidak, mereka juga akan berubah menjadi abu di dalam Burning Sky Array bersama dengan duo Yang San. Lindong memberi isyarat dengan tangannya. Kedua tas Qian Kun terbang dan mendarat di tangannya. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat energi mentalnya masuk. Biasanya, tas Qian Kun ini akan memiliki merek energi mental pemiliknya. Namun, duo Yang San telah berubah menjadi abu bersama dengan roh Yuan mereka. Oleh karena itu, merek mereka juga memudar secara alami. Oleh karena itu, energi mental Lindong tidak terhalang dengan cara apapun karena langsung masuk dan mulai mencari sebanyak-banyaknya. Hal-hal di dalam tas Qian Kun duo Yang San cukup berantakan. Namun, itu bisa dianggap cukup melimpah. Ada semua jenis seni bela diri, namun, tidak satu pun dari mereka menarik perhatian Lindong. Pencarian ini berlanjut selama 10 menit penuh. Baru kemudian, apakah sepotong batu giok hitam keabu-abuan muncul di tangan Lindong. Riak misterius samar-samar dipancarkan dari dalamnya. Fluktuasi ini benar-benar mirip dengan seni bela diri yang telah dilepaskan oleh duo Yang San sebelumnya. Ini adalah hal ini. Lindong memegang potongan batu giok hitam keabu-abuan ini, sementara kegembiraan melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan tirani dari hukum Kaisar Bela Diri ini. Seni bela diri seperti itu pasti telah mencapai tingkat seni bela diri surgawi. Namun, duo Yang San belum sepenuhnya menguasainya. Jika tidak, bahkan jika Lindong mendapat bantuan dari Burning Sky Cauldron, tidak akan mudah untuk menghabisi mereka berdua. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong saat dia memegang potongan batu giok itu. Energi mentalnya dengan cepat memasukinya. Berdengung. Energi mental Lindong baru saja memasuki potongan batu giok, ketika suara mendengung tiba-tiba terpancar dari pikirannya. Segera setelah itu, semua yang ada di depannya menjadi hitam. Pemandangan berubah menjadi ruang berbintang yang luas. Perubahan mendadak ini tidak membuat Lindong panik. Dia mengerti bahwa ini harus menjadi jejak mental yang tertinggal di dalam potongan batu giok. Sebuah distorsi tiba-tiba muncul di ruang berbintang yang luas sementara Lindong diam-diam memfokuskan pikirannya. Sosok manusia perlahan berjalan keluar dari ruang berbintang yang terdistorsi. Ketika yang terakhir mendekat, Lindong menyadari sosok itu mengenakan pakaian abu-abu, dan sosoknya setinggi dan lurus seperti gunung. Penampilannya tidak tampan, tapi dia memancarkan aura agung.
Pada saat ini, pancarannya tampak lebih menyilaukan daripada ruang berbintang yang terang. Orang itu berdiri di bawah ruang berbintang sebelum melangkah maju. Sebuah tinju menari, sementara seni bela diri yang mendalam ditampilkan secara alami saat kakinya dengan mudah bergeser. Pada saat itu, tampaknya seluruh ruang berbintang bergetar karena ini. Suara yang dalam dan serak, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, bergema keras di dalam ruang berbintang, saat seni bela diri sedang ditampilkan. Seluruh hidup saya dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap sebelumnya, saya bertarung 3.800 kali, tetapi saya gagal mencapai 1 kemenangan pun. Di panggung tengah, saya bertarung dalam 5.300 pertarungan, tetapi saya kalah 5.000 dari mereka. Lindong jelas sangat heran ketika dia mendengar kata-kata ini. Tetua ini sejujurnya agak ganas. Dia sebenarnya hanya memenangkan 300 dari lebih dari 9.000 pertempurannya. Ini benar-benar contoh model dari seseorang yang terus berjuang meskipun mengalami kemunduran terus-menerus. Pada tahap terakhir, aku bertarung 8.000 pertempuran, dan kalah 10. Namun, Lindong sekali lagi tercengang ketika kata-kata berikut. Segera setelah itu, dia menghirup udara sejuk. Hanya 10 kekalahan dalam 8.000 pertarungan, bukankah kontrasnya sedikit terlalu mencolok? Juga harus dikatakan bahwa orang ini adalah seorang fanatik pertempuran sejati. Pola pikir seperti itu menyebabkan Lindong menjadi terdiam setelah mendengarnya. Lindong juga mendapatkan pemahaman setelah terkejut. Kekalahan sesepuh ini sebelumnya jelas membuat pengalamannya terakumulasi. Dia telah menemukan kekurangannya selama pertarungannya, dan terus memoles dirinya sendiri. Kemungkinan dia sudah bisa dianggap sebagai Grandmaster di tahap akhir. Dia kemungkinan adalah eksistensi puncak bahkan di antara mereka yang berada di atas, dan tentu saja tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tentu saja, apa yang membuat Lindong semakin penasaran, adalah kekuatan absolut macam apa yang membuat tetua fanatik pertempuran ini akhirnya kalah dalam 10 pertempuran itu untuk. Ketika saya masih hidup, orang lain menganugerahkan kepada saya gelar Kaisar Bela Diri. Saya terus mengumpulkan seni bela diri dan akhirnya menciptakan seni bela diri saya sendiri. Itu disebut hukum Kaisar Bela Diri. Dalam perang dunia yang hebat, saya mengandalkan seni bela diri ini untuk membunuh 3 jenderal dan melukai seorang raja. Meskipun pada akhirnya aku jatuh, ini sudah cukup bagiku untuk berdiri dengan bangga di dunia ini. Ekspresi Lindong berubah menjadi sangat serius pada saat ini, dan hatinya merasa sedikit terkejut. Kaisar bela diri ini benar-benar seseorang yang menentang tatanan alam. Dia sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh 3 jenderal dan melukai seorang raja dengan serius. Kemampuan ini kemungkinan dianggap sebagai yang terbaik bahkan selama zaman kuno itu. Lindong juga mengerti sedikit tentang makhluk tak dikenal itu. Makhluk kabut hitam, hantu tua yang Fen Tian tekan sekali lagi sebelumnya, seharusnya termasuk dalam level umum. Di sisi lain, yang ditekan oleh Great Desolate Tablet berada di level Raja. Meskipun Kaisar Bela Diri telah jatuh setelah menyelesaikan prestasi ini, kekuatannya kemungkinan telah mencapai tahap yang dapat mengejutkan seluruh dunia. Hukum Kaisar Bela Diri. Sulit bagi orang biasa untuk mempelajarinya. Siapapun dari generasi berikutnya yang mempelajari seni bela diri ini tidak boleh menyatakan bahwa Anda telah memperoleh warisan saya jika Anda gagal untuk sepenuhnya menguasainya. Kalimat rendah dan kuat terakhir itu dipenuhi dengan kebanggaan. Kemungkinan Kaisar Bela Diri ini juga orang yang sangat bangga. Oleh karena itu, dia tidak ingin seni bela dirinya jatuh ke tangan orang biasa-biasa saja dan merusak pancarannya. Sosok di ruang berbintang itu juga telah mencapai bagian terakhir dari tekniknya sementara kalimat terakhir ini memudar. Pada akhirnya, sebuah pukulan dilepaskan. Segera, seluruh ruang berbintang mulai bergemuruh dan bergetar. Bintang-bintang dari segala penjuru jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dengan keras. Huf. Lindong menghela napas dalam-dalam. Matanya samar-samar mengandung kejutan. Nama seni bela diri ini memang layak reputasinya. Itu hanya sia-sia untuk seni bela diri seperti itu untuk mendarat di tangan Duo Yang San. Domain mulai runtuh saat bintang-bintang jatuh. Lingkungan Lindong berubah,
saat dia sekali lagi memulihkan penglihatannya, dan kembali ke lembah sekali lagi. Seni bela diri ini hebat. Lindong memegang potongan batu giok itu sambil menatap kosong sejenak. Akhirnya, bibirnya membentuk seringai. Seni bela diri yang ditampilkan sosok sebelumnya sudah sepenuhnya terukir di benaknya. Aura agungnya bahkan lebih kuat dari Great Desolate Imprisoning Heavenly Hand yang dipraktikkan Lindong. Keuntungannya kali ini jelas jauh lebih besar dari yang diharapkan. Sesepuh Kaisar Bela Diri, kemungkinan nama seni bela diri Anda tidak akan lagi dihina sekarang karena telah mendarat di tangan yang muda ini. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Bela Diri bangga ketika dia berbicara. Demikian pula, Lindong juga memiliki kebanggaan yang menjadi miliknya. Dia tidak ingin membandingkan dirinya dengan Kaisar Bela Diri. Namun, sekarang seni bela diri ini telah mendarat di tangannya, dia pasti akan mengeluarkan cahaya yang pantas untuknya. Setelah gumaman diri Lindong memudar, dia membalik tangannya dan menyimpan potongan giok di tas Qiankunnya. Dia turun dari udara, dan duduk di samping kolam surgawi kemurnian tertinggi, saat dia diam-diam menunggu Ling Qingzu pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Setengah jam dengan cepat saat dia duduk diam. Alis Lindong berangsur-angsur menyatu seiring waktu berlalu. Akhirnya, matanya menyipit saat mereka berhenti di kolam surgawi kemurnian tertinggi, yang masih begitu tenang sehingga tidak ada sedikit pun riak di permukaannya. Tampaknya agak terlalu tenang. Setengah jam berlalu sementara Lindong mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia akhirnya berdiri. Ekspresinya muram saat dia menatap kolam surgawi kemurnian tertinggi dan bergumam, "Ada yang tidak beres?" Mata Lindong berkedip. Dia ragu-ragu sejenak saat dia berdiri di samping kolam surgawi kemurnian tertinggi. Akhirnya, dia menggerakkan tubuhnya dan langsung melompat masuk. Suara percikan saat dia memasuki air bergema di lembah, dan sangat merdu di telinga. Chapter 794. Pergantian peristiwa tak terduga di dasar kolam. Guyuran. Tubuh Lindong merasakan energi yang sangat murni dan misterius melonjak dari segala arah saat tubuhnya memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Akhirnya, energi ini terus mengalir ke dalam tubuhnya. Saat diberi makan oleh energi ini, Lindong samar-samar bisa merasakan rasa sakit yang sedikit menusuk yang berasal dari dalam tubuhnya. Namun, rasa sakit yang menusuk ini bukanlah rasa sakit yang sama yang diakibatkan oleh cedera. Sebaliknya, sensasi nyaman yang samar-samar menyebar di samping rasa sakit ini. Rasanya seperti ketika luka sedang disembuhkan. Ini adalah sifat penyembuhan yang sangat kuat. Sok dan takjub muncul di wajah Lindong, sebelum dengan cepat berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Ini karena dia telah menemukan bahwa sumber rasa sakit yang menusuk berasal dari beberapa luka yang tertinggal di dalam tubuhnya. Lindong telah berjuang dalam pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Cukup banyak dari mereka adalah pertempuran berdarah, oleh karena itu, tubuhnya secara alami diganggu dengan berbagai cedera internal. Meskipun beberapa luka serius dapat disembuhkan dengan cepat dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, pada akhirnya akan ada beberapa memar yang tetap tersembunyi. Cedera ringan ini biasanya sulit dirasakan bahkan oleh Lindong sendiri. Meskipun itu adalah luka kecil yang tidak banyak menghalangi Lindong, akumulasi luka seperti itu menakutkan. Jika mereka terakumulasi sampai titik tertentu, itu tidak akan lagi menjadi masalah sepele setelah mereka meledak. Karena ini, Lindong merasa sangat terkejut saat dia merasakan luka-luka tersembunyi di dalam tubuhnya disembuhkan oleh energi kolam surgawi kemurnian tertinggi. Tampaknya dia tanpa sadar telah menyelesaikan masalah potensial yang mungkin membuatnya sakit kepala di masa depan. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Seutas kekuatan devouring kemudian menyebar keluar, saat kecepatan energi yang melonjak ke tubuhnya meningkat pesat. Lindong tidak lagi memperhatikannya setelah melihat ini. Yuan Power melonjak di matanya, saat dia mulai mencari sosok Ling Qingzu di dalam kolam. Kemana dia pergi? Meskipun Lindong saat ini berada di bawah air, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia tidak dapat menemukan Ling Qingzu dimanapun di dalam kolam. Mungkinkah dia pergi ke bawah?
Tatapan Lindong menyapu. Dia melihat ke dasar kolam yang agak gelap dan mengerutkan kening. Setelah beberapa keraguan, jari-jari kakinya terdorong, dan tubuhnya dengan cepat berenang ke dasar kolam sambil dibungkus oleh lampu hijau. Kolam surgawi kemurnian tertinggi tidak besar. Namun, kedalamannya luar biasa luas. Selain itu, ada cukup banyak terowongan air berkelok-kelok di dalamnya, oleh karena itu, medannya sangat rumit. Tubuh Lindong meluncur melalui terowongan air ini. Energi mentalnya sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Dia mengikuti tanggapan paling menit dan menyesuaikan arahnya. Pencarian ini berlanjut selama 10 menit penuh. Namun, Lindong masih gagal mencapai apapun. Fakta ini menyebabkan Lindong merajut alisnya erat-erat. Situasinya agak tidak biasa. Oh! Sementara Lindong merasa agak bingung di dalam hatinya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat energi mentalnya yang menyebar akhirnya mendeteksi sesuatu. Tatapannya buru-buru melihat ke posisi kiri bawah. Setelah itu, dia bergegas keluar. Tubuhnya menarik melewati aliran air, memancarkan suara percikan. Lindong sangat cepat. Beberapa menit kemudian, dia sudah mencapai tempat di mana energi mentalnya merasakan beberapa aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu, dia melihat sekelompok cahaya hijau zamrud mekar di dasar kolam. Tubuh telanjang seperti giok suet meringkuk dalam cahaya, rambut hitam halusnya tersebar di belakangnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti putri duyung yang tertidur. Sosok cantik ini adalah Ling Qingzu, yang telah memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi sebelumnya. Akhirnya menemukannya. Lindong tidak diragukan lagi menghela nafas lega saat melihat Ling Qingzu. Segera setelah itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Matanya tiba-tiba melihat ke area di bawah Ling Qingzu. Sinar cahaya hijau giok keluar dari tempat itu, dan secara kebetulan terhubung ke gugusan cahaya di sekitar tubuh Ling Qingzu. Memang ada sesuatu yang aneh terjadi. Ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi jauh lebih suram setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan menyapu ke dasar kolam, langsung meniup lumpur. Setelah lumpur berserakan, mungkin terlihat kerangka putih menyeramkan tergeletak di dasar kolam. Cahaya neon menyebar ke seluruh kerangka. Benang-benang cahaya hijau giok itu keluar dari kerangka itu, sebelum terhubung ke tubuh Ling Qingzu. Cahaya terus-menerus berkedip pada utas cahaya yang terhubung. Tampaknya ada sesuatu yang terus-menerus keluar dari tubuh Ling Qingzu, sebelum akhirnya dituangkan ke dalam kerangka putih yang menyeramkan. Lindong menatap tajam pada kerangka putih. Mata hitam yang terakhir itu tampak berkedip dengan lampu hijau giok. Kerangka ini sebenarnya menyerap kekuatan hidup di dalam tubuh Ling Qingzu. Murid Lindong tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Tangannya berubah menjadi pisau saat dengan marah menebas ke bawah. Kekuatan telapak tangan yang tajam bersiul, dan dengan kejam memotong benang lampu hijau giok. Berdengung. Namun, kekuatan telapak tangan yang bisa mengiris gunung, tidak memiliki efek apapun ketika mendarat di benang ringan. Sebaliknya, itu ditolak. Ekspresi Lindong berubah ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia berenang menuju benang cahaya. Devouring Power melonjak di telapak tangannya, sebelum dia meraih benang ringan. Cici! Kabut putih segera meletus dari benang cahaya ketika tangan Lindong meraihnya. Devouring Power meresap ke dalam, dan langsung melahap semua energi yang ada dalam hubungan ini. Retakan! Benang lampu hijau giok akhirnya meredup dengan cepat pada saat ini. Pada akhirnya, itu retak dan hancur. Cahaya di sekitar tubuh Ling Qingzu juga dengan cepat menghilang ketika benang cahaya itu hancur. Namun, matanya yang tertutup rapat masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Lindong pindah. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh telanjang Ling Qingzu. Sensasi sedingin es yang memenuhi sentuhannya menyebabkan jantungnya bergetar hebat. Matanya awalnya menyapu dirinya dengan cara yang tak terkendali. Setelah itu, dia dengan keras menarik napas, dan mengeluarkan jubah besar untuk menutupi tubuhnya yang menyebabkan segala macam keinginan muncul di dalam tubuhnya. Meskipun jubah itu basah saat dikeluarkan, dan akhirnya menempel pada tubuh Ling Qingzu, menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona.
Itu setidaknya jauh lebih baik dibandingkan dengan tubuh yang benar-benar telanjang dari sebelumnya. Lindong tidak punya waktu untuk memikirkan semuanya setelah memeluk sosok yang mempesona dan lembut itu. Dia hanya melihat kerangka di lumpur dengan mata hati-hati. Pada saat ini, kerangka itu benar-benar gemetar dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, ia dengan goyah duduk di lumpur. Ada cahaya yang sangat lemah berkedip di dalam matanya. Rasa dingin melonjak melalui hati Lindong saat dia melihat adegan ini. Dari aura kuno yang merembes keluar dari kerangka ini, sepertinya benda ini pasti sesuatu dari zaman kuno. Meskipun Lindong telah melihat semua jenis benda kuno selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat aktivitas seperti itu dengan benda seperti kerangka. Orang ini. Keinginan kuat seperti apa yang dia miliki? Dia masih bisa bergerak seperti ini setelah ribuan tahun? Mata Lindong muram saat ia melihat kerangka gemetar. Dia baru saja akan membawa Ling Qingzu dan meninggalkan tempat aneh ini, ketika dia melihat kerangka itu tiba-tiba menjadi kaku. Setelah itu, tulangnya mulai remuk. Pada akhirnya, itu mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi debu yang dengan cepat menghilang. Lindong samar-samar bisa mendengar suara yang dipenuhi dengan keengganan tak berujung yang diam-diam ditransmisikan di bawah air ketika kerangka ini berubah menjadi debu. Lindong tercengang saat melihat adegan ini. Segera setelah itu, matanya berkedip. Sepertinya kerangka ini akhirnya mencapai batasnya setelah bertahan sampai saat ini. Suara itu dari sebelumnya seharusnya membuatnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Berdengung. Sementara Lindong diam-diam menghela nafas lega, lampu hijau giok tiba-tiba menyala dan muncul di tempat kerangka itu menghilang. Dengan suara, "Swos," ia bergegas melewati dasar kolam dan berlari menuju Lindong. Lindong hati-hati menyaksikan lampu hijau giok yang bergegas. Setelah itu, dia menemukan bahwa ini sepertinya adalah lambang cahaya roh yang sangat misterius. Dia bisa merasakan riak yang sangat agung dari dalam lambang cahaya ini. Ini adalah lambang roh. Murid Lindong menyusut saat dia bergumam. Yang disebut Spirit Emblem adalah intisari dari seorang praktisi yang sangat kuat yang telah ditinggalkan. Itu bisa dianggap sebagai harta mistik yang sangat langka dan berharga. Surwo telah mencapai pencapaiannya saat ini, karena emblem roh yang dia peroleh dari alam kuno saat itu. Selain itu baru saja dimulai. Bahkan hati Lindong terasa panas mendidih ketika dihadapkan dengan harta karun seperti itu. Namun, dia hendak bergerak dan meraihnya, tetapi lampu hijau giok menghindarinya. Akhirnya, itu langsung memasuki tubuh Ling Qingzu di depan matanya yang terdiam. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Lindong mengejek dirinya sendiri, dan menggelengkan kepalanya. Peluang besar seperti itu selalu melewatinya. Lindong berhenti memiliki pikiran lain setelah mengejek dirinya sendiri dengan cara ini. Dia baru saja akan memeluk Ling Qingzu dan pergi, ketika dia merasakan orang yang ada di pelukannya bergerak sedikit. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, dan melihat sepasang mata terbuka yang jelas pada wajah cantik merah menyala. Dua pasang mata yang cerah bertemu satu sama lain di dasar kolam. Namun, keduanya anehnya diam. Chapter 795. Hasil. Dua pasang mata yang cerah bertemu satu sama lain di kedalaman kolam yang tenang. Suasana aneh dan sunyi berlanjut di antara keduanya. Lindong merasa sedikit malu di hatinya. Meskipun perbuatan tidak masuk akal telah terjadi di antara mereka berdua, itu terjadi karena Ling Qingzu jatuh ke dalam perangkap. Namun sekarang, mereka berdua jelas benar-benar terjaga. Selain itu, Lindong bisa merasakan tubuh lembut dalam pelukannya. Ada juga panas yang menyengat yang dipancarkan pada saat ini. Pakaian tipis yang basah tidak menyembunyikan banyak hal. Panas yang ditransmisikan di kain tipis juga menyebabkan napas Lindong tiba-tiba menjadi sedikit lebih berat. Kemungkinan besar pria biasa manapun tidak akan mampu mempertahankan ketenangan total dalam situasi seperti itu. Lepaskan aku. Ling Qingzu juga mendeteksi sedikit perubahan pada Lindong. Ketakutan segera muncul di kedalaman matanya. Dia berjuang sedikit, sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Ling Qingzu saat ini jelas-jelas telah kehilangan dirinya yang dingin dan tenang dalam situasi yang tidak biasa ini.
Pada saat yang sama, dia juga lupa daya pikat fatal macam apa itu bagi seorang pria, ketika seorang dewi yang biasanya murni dan mulia mengungkapkan rasa takut yang sangat langka. Itu adalah transformasi drastis, ketika kecemerlangan seorang dewi terkelupas, dan berubah menjadi wanita yang lembut. Bang! Oleh karena itu, setelah dia berbicara, dia tidak melihat Lindong melepaskannya. Sebaliknya, api melonjak di dalam mata hitam yang terakhir. Selanjutnya, matanya tiba-tiba melebar saat wajah Lindong dengan cepat melebar di matanya. Lengan yang memeluk tubuhnya benar-benar membuatnya tetap di tempatnya. Pada akhirnya, dia merasakan mulut panas Lindong mendarat di bibirnya dengan sikap sombong dan tak kenal takut. Panas menyengat dari bibirnya menyebabkan tubuh Ling Qingzu langsung menegang. Namun dengan sangat cepat, dia mendapatkan kembali akalnya. Tangan halusnya menjadi seperti cakar kucing, saat mereka dengan kejam menggaruk punggung Lindong. Segera, banyak tanda berdarah muncul, sementara tubuhnya berjuang keras. Namun, Lindong benar-benar mengabaikan perjuangan kerasnya. Kedua lengannya seperti tang besi, yang dengan kuat memeluk sosok cantik di pelukannya. Kekuatan besar itu muncul seolah-olah dia mencoba untuk menghancurkannya ke dalam tubuhnya. Bang bang bang! Tangan giok Ling Qingzu menolak di depannya, dan sebuah telapak tangan mendarat di dada Lindong. Suara yang dalam dan teredam yang dihasilkan menyebabkan seseorang menjadi ketakutan setengah mati. Jelas, yang pertama sangat malu dan marah pada saat ini. Ling Qingzu sangat kuat. Ketika telapak tangan ini mendarat, Lindong masih agak tidak mampu bertahan meskipun tubuh fisiknya kuat. Tubuhnya segera mencondongkan tubuh ke depan, dan menyebabkan kedua tubuh itu saling menekan dengan erat. Segera setelah itu, bibirnya menarik saat dia dengan kejam memelototi wanita di pelukannya. Dia berbicara dengan napas berat, "Aku akan membawamu ke sini dan sekarang jika kamu bergerak lagi. Kamu berani." Wajah Ling Qingzu dipenuhi dengan rasa malu dan amarah, saat dia mengatupkan giginya dan menegur. Meskipun dia berbicara sedemikian rupa, perjuangannya jelas telah melemah. Sepertinya dia memang sedikit takut Lindong menjadi gila saat ini. Lindong menyeringai. Dia merasakan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari dada dan punggungnya. Namun, hatinya memiliki kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Sudah 5 tahun. Wanita mulia dan arogan dari saat itu, yang hanya bisa dia pandang dan tidak sentuh, sekali lagi dimanfaatkan dengan kejam olehnya hari ini. Kegembiraan yang agak menyimpang itu praktis memiliki kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan ketika dia membunuh Lin Langtian saat itu. "Lindong, kamu meminta untuk mati." Sementara hati Lindong dipenuhi kesenangan, suara wanita dalam pelukannya tiba-tiba menjadi dingin. Segera, dia menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa rasa malu dan amarah di wajah Ling Qingzu mulai menghilang. Di tempat mereka adalah sikap dinginnya yang biasa dan akrab. Bagaimanapun, tekad wanita ini cukup luar biasa. Bahkan pada saat ini, dia masih bisa dengan cepat menekan gangguan di hatinya, dan mendapatkan kembali keadaan normalnya. Ekspresi Lindong juga sedikit berubah saat melihat ini. Meskipun dia telah berhasil menyebabkan Ling Qingzu tidak dapat melawannya, ini hanya karena yang terakhir panik. Mengingat kekuatan yang terakhir, jika dia benar-benar tenang, Lindong pasti tidak akan bisa berbuat banyak. Bang! Prediksi Lindong benar. Setelah Ling Qingzu tenang, fluktuasi yang luar biasa hebat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan besar terbentang, dan langsung menyentak lengan Lindong. Kekuatannya begitu besar, bahkan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Ling Qingzu juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kendali Lindong, saat sosoknya melayang mundur. Wajah dengan kecantikan yang menggetarkan jiwa, bagaimanapun, ditutupi dengan es pada saat ini. Jelas, tindakan Lindong mengambil keuntungan dari dia sebelumnya telah sangat membuatnya marah. Lindong dengan cepat menjadi berpikiran jernih ketika dia melihat ekspresi Ling Qingzu. Dia segera berteriak dalam hati, "Ini buruk." Sementara Lindong merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya, di depannya, Ling Qingzu mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan lembut, saat pedang panjang biru muncul dalam sekejap. Aura yang tangguh tiba-tiba terbentang. Lari.
Kulit-kulit kepala Lindong menjadi mati rasa setelah melihat ini. Sepertinya wanita ini sudah gila. Tanpa ragu-ragu, dia segera berbalik dan bergegas keluar dari kolam. Dia tidak ragu bahwa Ling Qingzu pada saat ini tidak akan memberikan wajah apapun atau memperhitungkan hubungan mereka ketika dia menyerang. Astaga! Tubuh Lindong baru saja bergerak, ketika dua pedang tajam yang luar biasa bersinar tiba-tiba menembaknya dari belakang. Pada akhirnya, mereka meluncur melewati tubuhnya, dan langsung memotong dua saluran air besar di kolam. Lindong, aku akan membunuhmu. Suara Ling Qingzu, yang mengandung rasa malu dan amarah di tengah kedinginan, ditransmisikan dari belakang. Selanjutnya, Lindong merasa pedang tajam bersinar dari segala arah. Astaga! Lindong secara alami tidak cukup bodoh untuk tetap tinggal dan menderita serangan pedang itu. Sayap naga hijaunya memanjang. Dengan "Swoos", dia bergegas maju. Pedang hebat yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti ikan berenang saat mereka mengejarnya dengan kecepatan kilat dari belakang. Kolam surgawi kemurnian tertinggi di lembah benar-benar sunyi. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum pusaran air besar terbentuk di dalam kolam. Pada saat berikutnya, sosok hijau meledak darinya. Selanjutnya, pedang bersinar ditembakkan ke segala arah. Dinding gunung di sekitarnya langsung hancur berantakan. Banyak bekas luka pedang besar muncul pada mereka. Lindong melirik kekacauan di sekitarnya setelah bergegas keluar dari kolam, dan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Ternyata Ling Qingzu benar-benar menakutkan ketika dia keluar. Bang! Permukaan kolam surgawi kemurnian tertinggi sekali lagi meledak. Air memercik ke langit saat sosok cantik muncul. Selanjutnya, jubah hitam yang benar-benar basah terbang keluar. Gaun putih bergetar dan dengan cepat menutupi tubuhnya yang seperti batu giok. Saat air turun, kecantikan luar biasa dalam gaun putih sudah berdiri di langit. Dia turun seperti air terjun biru, namun, wajahnya yang cantik masih tertutup es. Swoos! Ling Qingzu memegang pedang panjang di tangannya. Wajahnya dingin saat dia melihat Lindong, yang memaksakan senyum. Tanpa basa-basi lagi, pedang panjang itu menari, dan cahaya pedang hebat lainnya melesat keluar, menembaki titik-titik fatal di tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong buru-buru mundur. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan terus-menerus menghindari serangan Ling Qingzu. Aku turun untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu harus begitu ganas? Lindong buru-buru berkata sambil menghindar. Jika aku tidak turun, hidupmu akan tersedot oleh benda itu. Aku mengkhawatirkanmu. Ling Qingzu menggertakkan giginya yang seputih mutiara dan dengan dingin berkata, apa hubungannya ini dengan tindakan tidak sopanmu? Lindong terdiam. Sebuah keinginan memang muncul dalam dirinya sebelumnya, dan karena inilah dia tidak dapat menahan diri untuk melakukan hal-hal itu. Bahkan dengan sifatnya yang berkulit tebal, dia tidak dapat menemukan alasan apapun. Ling Qingzu mendengus dingin ketika dia melihat ini. Pedangnya menebas lagi, dan pedang hebat lainnya bersinar, yang berukuran beberapa puluh kaki, dengan marah memotong Lindong. Lindong menatap cahaya pedang yang sekali lagi datang menebasnya. Dia menghela nafas agak tak berdaya dan benar-benar berhenti memiliki niat untuk menghindarinya. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin menderita serangannya. Astaga! Cahaya pedang tiba dalam sekejap. Namun, Ling Qingzu akhirnya mengatupkan giginya saat akan mendarat di tubuh Lindong. Jarinya yang halus seperti batu giok mendorong ke depan, dan cahaya pedang itu sedikit menggeser arahnya. Setelah itu, ia melewati tubuh Lindong dan dengan kejam menebas ke bawah, langsung memotong bekas luka besar di tanah. Lindong menghela nafas lega ketika cahaya pedang meleset. Setelah itu, dia tanpa daya berbicara kepada Ling Qingzu yang berwajah dingin. Apakah kamu sudah selesai melampiaskan amarahmu? Bang! Sebuah suara gemuruh keras tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat segera setelah suara Lindong memudar. Setelah itu, ular monster berkepala 3, yang telah dialihkan sebelumnya, sekali lagi mendesis saat ia menyerang lembah dengan liar. Matanya segera dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat melihat dua individu di lembah. Astaga!
Lindong menyaksikan kembalinya ular monster ini, dan baru saja akan menyerang, tapi sesosok melintas sudah melewatinya. Lindong tercengang saat dia melihat pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya bersinar keluar dari pedang Ling Qingzu, tampaknya menutupi langit saat mereka memamerkan ular monster dari segala arah. Desis desis desis. Ular monster berkepala 3 mengeluarkan pekikan tajam dan menyedihkan saat menghadapi serangan Ling Qingzu yang tanpa ampun ini. Banyak bekas luka berdarah dengan cepat muncul di tubuhnya yang besar. Segera setelah itu, ular monster, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Lei Qian, dipotong-potong. Di udara, Lindong menatap kosong pada adegan ini. Dia menatap pada nasib buruk yang tak tertandingi dari monster ular, sebelum sekali lagi melihat wajah Ling Qingzu, saat rasa es perlahan mulai menarik diri darinya. Untuk sesaat, kulit kepalanya terasa agak mati rasa. Wanita ini kemungkinan menggunakan tindakannya untuk memperingatkannya, ini adalah hasil ketika dia menjadi marah. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.